rekan-rekan media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, sore hari ini saya akan menyampaikan ada 3 hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan media. Yang pertama berkaitan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atas swab yang sudah dikirim ke laboratorium Profesor Dr. W.J. Rumah Sakit Umum Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang. Yang pertama perlu kami sampaikan, sebagaimana kita ketahui bahwa mesin PCR real time yang ada di Rumah Sakit Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang itu adalah mesin yang pada awalnya digunakan untuk pemeriksaan HIV/AIDS. Selanjutnya, mesin yang sama kita lakukan beberapa penambahan komponen dan modifikasi untuk kita gunakan dalam pemeriksaan COVID-19. Oleh karena itu perlu ada adaptasi, perlu dilakukan adaptasi di sana sini dan perlu dilakukan penambahan komponen peralatan. Oleh karena itu pada tahap awalnya kita tentu tidak akan merunningkan sesuai dengan kekuatan maksimal. Dalam hal ini 96 sampel sekaligus atau 48 sampel sekaligus yang kita lakukan pemeriksaan sampel swab itu. Nah, pada tahap awal kita lakukan pemeriksaan untuk 24 sampel swab. Dan untuk rekan-rekan media ketahui, kita prioritaskan pertama pemeriksaan sampel swab untuk para saudara kita dari klaster Sukabumi. Di momen ini saya akan melaporkan tentang perkembangan dari hasil pemeriksaan sampel swab yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari 8 yang positif COVID, hasil pemeriksaan sampel swab itu 4-nya negatif, yang 4-nya masih positif, dan saat ini semuanya masih dalam penanganan atau perawatan, dan semua kondisinya stabil. Dan hasil koordinasi kami dengan Direktur Rumah Sakit dan jajarannya semuanya dalam kondisi baik dan stabil dan diberikan pengobatan sesuai dengan standar atau penata laksanaan pengobatan untuk COVID-19. Untuk 4 saudara kita yang negatif itu kita akan mengambil lagi pengambilan swab berikutnya. Dan manakala sudah 2 kali pengambilan swab dan hasilnya negatif sudah dapat dipulangkan. Itu berita yang baik yang kita sampaikan. Kemudian diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan untuk klaster yang itu juga dilakukan pemeriksaan ulang untuk pemeriksaan swabnya. Ada 1 yang menunjukkan tanda positif. Oleh karena itu, khusus untuk klaster Sukabumi, dari total yang ada 8 bertambah 1 menjadi 9. Kemudian apabila nanti di
4 yang sampel swabnya negatif, pada saat kita melakukan pemeriksaan swab ulang nanti bila menunjukkan 2 kali negatif, maka tentu sudah harus ada penurunan dari angka yang ada tadi yang saya laporkan tadi 9 akan berkurang tentunya nanti apabila nanti hasilnya sudah kita ketahui. Teman-teman media sekalian dan Bapak Ibu para pemirsa sekalian, hal yang paling penting kita lakukan adalah selalu kita kombinasikan dalam penanganan, dan fokus kita adalah pada deteksi dini dan upaya-upaya pencegahan. Kita tidak inginkan akan terjadi transmisi lokal, ya, baik di Kota Kupang maupun seluruh Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, upaya terkoordinasi yang sudah dilakukan perlu lagi diperkuat. Kita melihat kerumunan massa sudah mulai banyak, khususnya di Kota Kupang. Demikian juga disiplin dalam penggunaan masker. Sudah longgar sekali. Kalau teman-teman media lihat di jalan-jalan, masih banyak saudara kita teman-teman kita yang tidak menggunakan masker di area-area publik. Hal ini berbahaya sekali karena bisa terjadi transmisi lokal. Dan apabila itu terjadi, maka energi yang dibutuhkan tidak sedikit. Sebagaimana teman-teman media ketahui, di berbagai tempat di seluruh Indonesia, di daerah-daerah yang terpapar dengan jumlah kasusnya yang banyak, mereka sedang bergejolak menghadapi transmisi lokal yang ada. Energi kita tidak cukup kuat, ya, kalau ini terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan ini membutuhkan banyak sekali resources yang harus kita siapkan. Yang kedua, saya laporkan kepada teman-teman media sekalian, hari ini sudah dilakukan penerbangan perdana pesawat udara yang dicarter khusus oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini sesuai dengan kebijakan dan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Hari ini ada 3 lokus penerbangan, yaitu Kupang, Waingapu, untuk mengcover seluruh daerah dataran Sumba, dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, dalam rangka mendistribusi rapid test dan viral transport media atau VTM yang nanti akan digunakan oleh teman-teman di kabupaten untuk mengirimkan sampel swab ke provinsi. Karena media-media itu saat ini cukup langka di wilayah atau di kabupaten-kabupaten. Selain itu, yang kedua, dari Waingapu penerbangannya menuju Labuan Bajo di Bandara Komodo untuk menurunkan rapid test dan viral transport media untuk Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Pada saat menurunkan viral transport media dan rapid test, pesawat itu juga mengangkut sampel swab yang sudah disiapkan di 3 kabupaten itu. Kemudian yang berikut, dari Labuan Bajo pesawat sudah terbang ke Bandara Franseda di Maumere untuk mengakomodir pendropingan untuk viral transfer media dan rapid test untuk 8 kabupaten lainnya di daerah Flores bagian tengah dan timur, yaitu Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, dan Lembata. Total
rapid test yang dikirim ke 13 kabupaten sebanyak 520, dan total viral transport media atau VTM yang dikirim sebanyak 720. Hal ini penting agar supaya teman-teman di kabupaten kota atau di kabupaten bisa segera menggunakannya untuk mengirim swab ke provinsi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Untuk daerah timur, seluruh kabupaten di daratan timur menggunakan sarana transportasi darat. Sedangkan untuk Rotendao dan beberapa kabupaten lainnya menggunakan sarana transportasi laut. Tapi manakala nanti jumlahnya banyak, kita akan juga menggerakkan kendaraan atau pesawat yang ada untuk mengkoleknya, misalnya dari Alor, dari Saburai Jua ke Kupang. Teman-teman media yang saya hormati, yang ketiga, berdasarkan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, pagi tadi setelah mendengar laporan dari Bapak Bupati Nagekeo tentang peristiwa kebakaran di sarana farmasi Rumah Sakit Air Ramo di Mbai Nagekeo, maka sesuai dengan permintaan dari Bapak Bupati Nagekeo, agar supaya provinsi bisa mengakomodir permintaan obat-obat yang sifatnya darurat, obat-obat emergensi, dan termasuk juga APD, oleh karena semuanya ikut terbakar. Maka kita sedang menyiapkan bersama teman-teman di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengatur segala sesuatunya untuk mensupport agar supaya tidak terjadi kolaps dalam pelayanan di Nagekeo. Maka besok pagi rencananya kita akan mendropping permintaan itu melalui Bandara Haji Hasan Arubusman di ND. Dan tentu ada banyak hal yang harus dipikirkan, karena sarana farmasi itu merupakan tulang punggung dalam pelayanan atau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Air Ramo tersebut. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, dan pada saatnya kita akan mempublish lagi manakala sudah ada informasi yang perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Selamat sore. Salam, salve, Om Swastiastu, Om Santi Santi.